with the fans. Halo, selamat sore. Selamat duduk. Oke, kamu di sini sebelumnya udah tahu aku belum? Ya. Oke, biar lebih akrab lagi kita kenalan lagi lah ya secara kenalin nama aku Devisa. Mungkin kamu tahunya di sini aku sebagai wartawan ya, karena kamu menghubungi aku sebagai boleh dibantu nama kamu siapa? Dan namaku tidak sampai di saja. Oke, Mas Didis. Jadi Mas Didis kesibukannya apa? Kuliah Ya, atau biasa. Ya, kuliah semester berapa? biasa tiga. Di universitas mana Mas Didis? Saya di Indonesia, Kak, Universitas Negeri Surabaya. Oh, di kampus mana ini? Ini Ya, udah kampus kita. enggak ya. Oh, iya, kampus kita. Jurusan apa ini? Teknik ya? Ya, kalau saya teknik informatika. Oke. Saya udah membaca beberapa latar belakang Mas Didis saat seperti saya. Apakah sebelumnya Mas Didis pernah melakukan sesuatu dengan saya? Belum pernah. Oke, berarti ini kali pertama Mas Didis melakukan sesuatu dengan saya. Ya, Oke, sebelum kita mulai, seperti pada sore hari ini Mas Didis dari mana? Dari kelas atau dari kampus? dari kampus, Kak. Kebetulan ya di Makbul. ya di Padang ya jaringan komputer langsung ke sini. Kampusnya berapa sih ini? Sendiri. Naik motor. Iya, nih. Enggak kena hujan atau apa gitu tadi. Dan sekarang Surabaya lagi panas. Oke, Mas Didis. Saya minta Mas Didis jangan merasa tegang untuk bicara dengan saya. Jadi kita bicara santai aja, nyamankan diri Mas Didis. Kalau Mas Didis ada bicara dengan untuk Mas Didis itu bercerita kepada saya. Jadi saya memilih ada asas kerajaan di mana Mas Didis bercerita kepada saya dan saya tidak akan bocorkan kepada pihak tidak menabung kecuali dengan urusan tertentu seperti saya tidak bisa masuk masalah yang sudah lanjut, saya mungkin akan menceritakan kepada orang yang berkewajiban atau senior daripada saya bisa dibahas apakah Mas Didis bisa menerima hal itu. Siapa? Baik, mungkin sebelum kita mulai apakah sudah merasakan tentang tempat duduknya atau perasaan atau baju buruk Ya, sudah aman sih. yang sudah ya apakah Mas Didis siap melakukan sesuatu ini? Jalan. Jawabannya insya Allah ya. Yang santai aja Mas ya. Dan merasa kayak tergolong sudah. Ya. Kita akan menuju ke ini apakah masih bisa menerima tentang yang kejadian saya tadi? Mungkin kita konsulinya akan ada 30 menit ke depan. Mungkin jika waktunya kurang di luar kontrak, kita akan melakukan ketiga menit lanjutan. Dan nanti juga menghubungi saya lagi untuk menentukan tempat dan waktunya. Tentang baik, pasti kita mulai dulu sore hari ini. Ini akhir-akhir ini apa sih masalah atau pikiran apa yang mengganggu? Ya, itu sekarang ya mungkin tentang mulai saya soalnya saya kayak jelek gitu, saya juga merasa minder karena nilai saya juga terus nilai teman-teman saya juga bagus gitu. Jadi ini dimulai dari pas dimulai di semester 3 apa semester sebelumnya kan itu sudah bisa dimulai. Mungkin semester 2 ya kan, semester 2 karena nilai saya anjlok, dia juga kaget nilai saya anjlok, nggak tahu kenapa juga, mungkin karena kurang belajar atau gimana ya. Tapi kalau untuk semester ini saya juga coba buat iya membaguskan nilai saya lagi. Jadi berarti Mas Rizky merasa muda dan nggak suka bagus ya untuk masalah lain. Ya. Bisa cerita lebih banyak terkait gimana kamu merasain hal itu? Ya kayak saya lihat teman-teman saya itu nilainya bagus kan, saya merasa minder, kayak merasa kalah gitu, kak, kok nilai saya sudah tahu gimana gitu, kayak
saya juga merasa gagal. Terus saya memang tanya-tanya ke diri saya sendiri, bahkan kayak apa aku bodoh ya, apa aku nggak bisa apa-apa gitu, merasa apa aku nggak pinter gitu kak. Berarti merasa berhasil bahwa di posisi sulit ya dan apa yang terjadi saat kamu membandingkan nilai dirimu nilai dirimu Kalau dibandingkan saya merasa aduh kok jauh banget ya, apa aku kurang belajar atau gimana gitu. Jadi kayak saya sempat kepikiran apa aku salah jurusan gitu kak, kayak nggak bisa kok, nggak aku nggak bisa apa-apa gitu. Dan teman-temannya itu kayak semuanya bisa dan nilainya juga bagus gitu. di beberapa siswa ketika pasti mikirnya ya salah jurusan ya kan nilainya juga turun berarti masih merasakan kayak waktu masih ganti-gantian nilai akademis sendiri dengan teman-teman sendiri itu mereka kayak merasa kurang gitu ya. Ya, Kayak lebih kapan aku bisa mereka gitu berarti ya kayak apalagi kalau nilai saya udah gitu, udah kayak waktu malu gitu kan, saya rasa malu sama teman-teman. Jadi kayak tak ada kala aku menghindari teman-teman saya sendiri. ya udah sampai ini Iya, kan kayak pura-pura nggak tahu, kayak kalau nilai itu jeleknya merasa kayak nggak apa-apa. banding nilainya tuh jauh banget atau Ya kadang ada yang jauh. ya, emang kebiasaan mahasiswa seperti itu memang kita dan juga dari bahwa ada yang salah jurusan salah jurusan jadi itu kan cuma sementara itu juga sementara berarti masih juga apa bukan ya di situ meragukan kemampuan sendiri dan merasa gagal akan kewajiban yang diikuti masih juga masih di situ. Ya mungkin karena kayak nilai saya jelek, kayak saya menjauhi teman-teman saya itu karena juga semoga saya nggak dianggap kayak orang bodoh atau gimana gitu kan. Sampai menjauhi sebenarnya Ya, ya, saya takutnya nanti dianggap kalau wah anak ini nggak bisa apa-apa, nilainya jelek, jangan bantulah kalau kerja kelompok atau gimana gimana gitu. berarti ini juga orang yang kalau seumpama dapat nilai jelek itu Mas Yudis itu langsung ngerasa malu Ya, langsung saya nggak percaya diri sama kemampuan saya. berarti juga kamu menjelekkan diri Mas Yudis sendiri gitu ya Ya, jadi Mas Yudis juga membuat diri Mas Yudis itu menjauh dari orang lain juga ya karena Mas Yudis juga takut dianggap bodoh dan tidak mampu untuk menyelesaikan terus ketakutan Mas Yudis sendiri itu takut dinilai bodoh dan tidak mampu oleh orang lain itu muncul dari mana? uh, mungkin dari nilai jelek bisa. Oh, enggak maksudnya selain dari posisi nilai itu menjauh dari teman. Oh, apakah karena dikatain itu udah pernah dikatain atau Uh, Sebenarnya kalau dikatain mungkin teman-teman saya nggak berani ngatain ya, mungkin kalau itu kayak ke pemikiran saya sendiri, mungkin kayak waktu kerja kelompok itu mungkin gara-gara nilai saya jelek, jadi pikiran saya itu kayak kayak oh teman-teman saya meremehkan saya gitu, kalau nilai saya jelek gitu, kayak takut dia remeh gitu kak di suatu kelompok gitu kak, kayak misalnya saya mau ikut campur atau bantu gitu lah, kayak waktu kerja kelompok gitu. Nah pemilihan saya jelek itu saya takut, kayak saya pikir kayak mungkin teman-teman meremehkan saya karena nilai saya. nggak mau ngasih tugas mereka itu utang ya. Ya betul, jadi kayak saya buat aktif gitu dalam tugas kelompok gitu. Begitu. Kamu khawatir tentang penilaian orang juga dari diri sendiri. Ya betul.
Jadi kayak saya kayak malah pura-pura nggak tahu supaya biar nggak diejek sama teman-teman saya. Mungkin itu berat banget ya buat Mas Yudis ya. Terus Mas Yudis juga harus menyembunyikan diri agar nggak disalahpahami sama teman-teman Mas Yudis. Agar semua mereka itu nggak beranggapan bahwa Mas Yudis ini nilai itu lah ya sampai harus menyembunyikan hal itu. Ya, jadi kayak saya merasa semakin terpojokkan gitu kan, semakin minder gitu. Saya mau melakukan apa-apa itu kayak jadi takut sendiri kak. Mau melakukan gerakan sesuatu kayak misal mau apa mau membantu gitu tapi takut salah kak, takut ditawain atau takut diejek gitu kan. Jadi mau melakukan apa pun saya takut gitu, takut banget. Jadi kan Mas Yudis di situ jadi merasa lebih kayak terisolasi untuk berkembang gitu ya, takut terus lebih berkembang. Iya, saya takut saya takut melakukan apa-apa jadi kayak saya mau melakukan apa-apa Jadi enggak gitu. iya langsung udah pikiran yang enggak takut juga sharing juga teman-teman saya juga gitu kayak ya Cuma mah kita yang kecil dari presentasi. ya Untuk menjawab presentasi itu masih takut ya kan? ya karena misal jawaban saya salah nanti saya dihujat diketawain jadi saya takut sharing sehingga kayak kelihatan kalau saya itu lemah banget gitu. Jadi kan merasa terisolasi dari lingkungan teman ya. Kamu tak udah berpikir yang enggak ya. Apa ada pengalaman tertentu yang membuat Mas Yudis merasa kan hal seperti ini sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa ya yang mungkin saya bisa ceritakan beberapa aja. Yang pertama itu waktu saya presentasi. Uh, Presentasi itu ada banyak kak. Jadi presentasi yang pertama itu saya kan takut ya, takut salah namanya. Orang takut salah presentasi di depan orang-orang yang banyak gitu kan. Rasa takut lah. Nah itu yang pertama itu uh, omongan saya itu gitu kak. Kayak salah kata, salah penggunaan kata gitu. Jadi ya pengucapannya. Jadi kalau saya salah pengucapan ini sebetulnya saya kayak kan lagi melihat teman-teman kita presentasi dengan teman-teman dan nggak sengaja lihat teman saya gitu dia ketawa kayak mungkin apa sih kok salah gitu aja salah kata seperti itu. Dan terus ada lagi yang kedua mungkin waktu presentasi kayak mau jawab pertanyaan teman saya gitu ya mungkin saya udah jawab kayak saya udah pede jawab tapi jawaban saya itu kurang tepat gitu kan jadi eh, jawaban saya itu masih bisa disanggah sama teman saya ya gitu Ya, mungkin untuk beberapa orang itu pengalaman yang mungkin tidak mengalaminya. Tapi bagi saya sendiri itu kan pengalaman yang agak menyakitkan ya Mas ya. ya karena juga ada rasa takutan tersendiri saya Ya, mungkin sampai mengubah Mas Yudis ya sampai bikin Mas Yudis merasa kayak ya, membuat Mas Yudis kayak merasa aduh aku salah gak gitu kayak gitu ya. ya, Itu sampai mendoktrin Mas Yudis seperti itu ya. ya sampai minder gitu kan minder banget pokoknya Itu dari membuat Mas Yudis mengubah cara pandang Mas Yudis terhadap diri sendiri gitu. Kayak rasanya Mas Yudis seperti apa? Merasakan hal seperti apa? saya saya ya, saya oh nggak diri itu nggak bisa apa-apa lagi gitu kan Gak mampu bersaing. iya nggak mau saya sudah lemah udah kayak kelihatan orang bodoh gitu kan Berarti soalnya juga waktu itu kan saya menjelaskan di depan pakai papan tulis itu saya nulis itu kayak di blok gitu kan jadi dari itu kayak "Hah, apa ada yang salah dari iya dan saya atau penyampaian saya gitu kayak ada takut minder jadi banyak jadi nulis ya itu bikin Mas Yudis kayak takut terus merasa kalah bersaing sama mulai meragukan diri Mas Yudis sendiri. Ya gitu. tidak lah
saya pikir terus jadi kayak saya takut kayak terasa gagal lagi gitu Pak. Seperti itu. Saya paham apa yang diskusi karena mungkin memang masalah yang sangat berat di Mas, terutama juga karena ini menyangkut diri Mas Ibis juga pengaruh pemikiran Mas Ibis rasa percaya diri Mas Ibis berkurang mungkin Mas Ibis juga terasa tertekan dari biasanya karena perbandingan itu juga kan ya. Dan semua yang Mas Ibis ceritakan itu saya merasakan betapa masih bisa itu merasa minder, tangguh, dan kayak kurang percaya diri gitu. Terus kita jadi bisa menceritakan gimana rasanya dari perasaan seperti itu saya. Kita jadi bisa mulai sedikit menceritakan gimana hal yang perasaan itu saya dari apa yang pernah dirasakan pada sehari-harinya kalau di bebannya kasus seperti itu. Ya, saya merasakan beban juga beban yang sangat berat kalau setiap harinya kalau saya pikir terus menerus ya jadi kayak bahkan saya pengen dan saya nggak keluar saya bilang aja gitu. Oke, rasanya itu kayak benar-benar berat sekali ya, berat sampai membuat diri masih fisik ini hilang. Ya tapi tidak nggak capek gitu kak sama perkuliahan gitu. Oke, apa yang ingin masih dilakukan kalau perasaan takut masih itu masih ada sampai sekarang? Saya merasa pengen bilang itu masih ada yang sampai sekarang itu apa yang ingin masih dilakukan? Oh ya kak. Positif akan terus merasa takut gagal kan atau Ya mungkin saya takut gagal ya saya takut gagal sih menurut gitu kan nggak pernah improve gitu kak mas gak jelek terus gitu nggak pernah cukup baik buat semua orang atau di dunia ini sebenarnya ya berarti rasa takut itu sangat mendalam banget ya soalnya identitas Mas Yudi sendiri itu terkait dengan rasa berhasil sama nilai tergantung dua hal itu ya. ya saya merasa takut terus gagal gitu kak jadi kayak saya nggak punya nilai atau tempat dimana menurut saya Itu bagi beberapa orang ini juga manusiawi termasuk Mas Yudi sendiri. Ini dia ini secara utuh tuh hal yang wajar ya. Bukan hanya dari satu aspek saja. Ini ada banyak aspek dan itu pun macam-macam aspeknya. Mungkin Mas Yudi pernah ngalamin saat-saat ketika Mas Yudi merasa dihargai atau diterima apa lagi itu pas apa? ya mungkin saya tapi saya ingin dihargai dalam semua aspek ya kak nggak hanya dihargai dalam nilai saja masalahnya kayak merasa eh, apapun yang ada di diri saya itu kayak tidak semua gitu kan jadi saya ingin dihargai dalam semua aspek respect gitu. Mungkin ada dukungan lain dari keluarga atau Kadang dari keluarga saya mereka bilang kayak saya udah berusaha cukup keras gitu untuk buat saya merasa lebih sedikit lebih baik gitu udah di gimana ya didukung juga sama keluarga saya itu merupakan pengalaman yang cukup berharga dan diri rasa dihargai dan didukung secara penuh untuk menjadi kekuatan diri dan pendorong untuk ya ya. ya, Kalau Mas Yudi ingat momen itu, apa yang rasakan saat itu? ya mungkin saya lebih baik ya lega aja dibantu sama Keluarga. keluarga saya bukannya nggak bilang Rasanya agak tenang gitu ya, agak sedih sama keluarga. ya nggak kayak seberat biasanya gitu kayak yang apa yang saya pikirkan setiap hari itu selalu ada gitu jadi kalau di bagi sama keluarga jadi agak hilang bebannya Berarti momen Mas Yudi yang ada di pikiran Mas Yudi itu bersama keluarga itu membuat Mas Yudi merasa membuka ruang di hati Mas Yudi juga. Hanya sejujurnya bagaimana menurut Mas Yudi sendiri apa yang membuat itu berbeda dari perasaan minder yang misalnya
usaha dan ya kayak usaha dari saya, usaha apapun itu dari diri saya sendiri. Oke. Berarti sangat berani diterima sebagai, berarti Mas Yudis merasa kayak diterima sebagai diri Mas Yudis sendiri dari keluarganya. Ya, Bukan hanya apa yang Mas Yudis capai, tapi bagaimana Mas Yudis juga bisa memulai kesempatan Mas Yudis. Dan dan tuntasnya kecil aja support sama berarti itu penuh dengan orang keluarga. Berarti Mas Yudis merasa kalau bisa mulai memberikan kesempatan pada Mas Yudis menerima suatu hal yang seperti itu ya. diri saya itu bisa lebih dari angka yang ada di kertas sih enggak, tapi mungkin sangat sulit ya kalau dari diri saya agak berat gitu. Ya, Yudis, karena mungkin perubahan itu memang butuh waktu ya, butuh kayak proses juga untuk mencapai perubahan tersebut. Apa yang kamu rasakan saat itu, kayak apa yang saat itu bayangkan saat itu kita Ya awalnya takut, cuman takut untuk saya nggak jadi usaha lagi gitu. aja dirasakan oleh majelis karena sedikit trauma terkait mulai sama dan masa itu gitu ya. Terus takut kehilangan dorongan itu apa juga kan, karena takutnya majelis mengecewakan keluarga juga karena majelis gak bisa memberikan yang terbaik. Tapi menerima diri itu juga ya berarti menyelam mas. Jadi mas itu bisa memberi perhatian lebih kepada diri sendiri. Itu dianggap sebagai kasih sayang sendiri sendiri untuk menghadapi situasi yang sulit. Saya nggak mikirin seperti itu tidak, karena pikiran saya selalu oh, uh, ya itu pemikiran saya nggak ke diri saya sendiri sih, nggak kayak lebih ke mikirin orang lain sih. Itu mungkin salah ya guys, Ya, kalau saya mikirin orang lain itu nggak mikirin diri sendiri. ya. Itu agak susah ya. Menerima diri juga memberikan ruang sendiri. Apa, itu kan kalau pulih juga. Jadi apa saat masih punya gini gini saat masih mengatakan diri masih bodoh lagi nggak bisa melakukan apa-apa takut dan mencoba semuanya itu merupakan suatu pemulihan diri sendiri saat masih sedang merasa kayak energinya kurang baik. Jadi masih itu bisa memulihkan diri dengan cara menikmati dengan energi yang lebih baik. Terus kalau saya boleh tahu gimana kalau kita coba belajar sama cara untuk memperlakukan diri dengan lembut saat merasa gagal masih gagal. Jadi mungkin bisa kan diri saya sendiri, Ya, mikirin diri saya sendiri untuk kedepannya, biar nggak mikirin orang lain atau itu atau semacamnya itu kan. ya, mau kan mesti coba untuk untuk kayak berkata kepada diri sendiri secara halus gitu atau juga mengisolasi diri sendiri karena siap dan itu atau kamu ini selalu coba Apakah bisa tak diterapkan di diri saya kayak seperti sekarang ini? bisa Soalnya semangat sama soalnya kan tidak selalu bersama diri sendiri. Jadi saya takut tidak bisa melakukan. sama kita coba perubahan itu pasti ada karena saya bilang perubahan itu pasti ada waktunya bukan langsung berubah itu nggak bisa ada tahapannya untuk berubah ada waktunya maka masih bersedia untuk coba sekarang jadi kayak kita praktekkan Ya mungkin bisa ya, kalau saya mau coba aja. jadi kalau ini dari sama kalau masih merasa minder atau merasa kayak kurang percaya diri lah pada saat presentasi atau
menerangkan suatu topik yang masih di sini, masih disambung bisa kuliah, masih bisa mencoba berkata pada diri sendiri. Saya sedang mengalami kesulitan, dan itu wajar. Masih bisa berkata sekolahnya. Aku ini juga manusia. Aku juga pernah melakukan kesalahan. Mereka juga yang menertawakan itu juga pasti pernah melakukan kesalahan juga. Jadi kayak saya memilih untuk tetap peduli dan mengikuti diri saya sendiri, dan ini hal yang wajar. Saya tidak sebersalah itu kalau hal itu. Mungkin masih bisa menenangkan diri. Ya, bisa Kak. Saya mau coba. Kita sendiri. Ya, bisa. Uh, saya mau tanya untuk apakah kalian di depan kaca itu bisa efektif atau enggak? Kak? Soalnya saya pernah coba di depan kaca dan mungkin kurang efektif atau kan saya kurang tahu juga. Kalau 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 dalam hidup kita dan salah satu untuk memperlancar kita bisa upload kayak masih bisa berbicara pada diri sendiri kayak memotivasi diri masih sendiri seperti aku bisa harus belajar ya aku harus seperti ini agar presentasi lancar jadi masih bisa meyakinkan diri masih sendiri seperti itu kemudian masih bisa berlanjut untuk presentasi dengan cara berbicara sendiri atau menjelaskan materi kepada diri masih sendiri. Oke, baik. Berarti mungkin saya mau ubah cara pandang saya terhadap diri saya sendiri. Nggak pikirin orang lain. Karena perasaan masih setelah Ya, nggak sedikit besar. Saya akhirnya bisa mendapatkan titik terang lah buat diri saya sendiri untuk kedepannya gimana saya lebih pede juga tapi nggak takut salah karena setiap orang kan juga pernah melakukan kesalahan yang tidak bisa disampaikan. itu juga merupakan awal yang sangat baik ya sangat terbatasan dan berarti untuk berhenti tidak berkembang berhenti semuanya tapi itu juga menjadi ruang untuk diri masih bisa ada masih bisa bangkit tentang melanjutkan keinginan masih bisa melakukan hal baru tanpa menghadapi yang masih bisa lain gitu ya. Baik, terima kasih Kak. Saya udah merasa lega sekarang udah bisa boleh cerita ke kakak. Kita bisa terus bersama-sama belajar untuk sesi sekarang kita cukupkan karena mungkin waktunya juga sudah cukup ya termasuk sendiri juga sudah lebih cerita terlalu banyak kepada saya sungguh berterima kasih karena Ya, Kak. ke essay tentang masih bisa bercerita kepada saya dan bagi saya itu merupakan suatu hal yang sangat bagus untuk perkembangan diri sendiri ya kita masih bisa bercerita lebih lanjut kepada saya masih bisa mencoba berhubungan saya kembali seperti biasa WhatsApp membuat janji kamu dan tentang pesan mana saya akan terlalu siap untuk dihubungi lagi Ya, kita kalau ada beban pikiran lagi yang ada di benak pikiran saya nanti bisa menghubungi kakak saya. pasti Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya ya masih ya, terima kasih banyak Pak. ya sama-sama jadi jalan Ya, terima kasih Kak. ya.